Apa itu jihad? Jawabnya sistem pertahanan Islam. Urutan jihad itu tidak semerta-merta misi utama perang, enggak. Jihad itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, wasilah. Wasilah itu apa? Sarana, bukan tujuan. Jangan salah paham, jihad dengan arah tujuan, salah itu. Jihad bukan tujuan, jihad itu wasilah. Ya nah, wasilah kok sarana. Kalau harus pakai jihad baru apa jihad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang tiada henti untuk kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takrim wal ihtiram kepada kita semua, tokoh-tokoh kita yang hadir. Ya, pada hari ini insyaallah kita akan bicara tentang nasihat ulama tentang jihad fi sabilillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jihad fi sabilillah ini adalah sebuah konsep islahul munkar. Apa namanya islahul munkar? Mencegah kemungkaran itu ada 3. Islah al-munkar. Ya, ada 3. Pertama adalah ad-da'wah dengan dakwah. Yang kedua nahi mungkar. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Ini metode Islam untuk menumpas kemungkaran. Ini penting sidang jemaah. Pertama dengan konsep dakwah. Kedua dengan konsep nahi mungkar. Ketiga dengan konsep jihad fi sabilillah. Maka al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum berputar dengan ilatnya. Hukum itu berputar dengan alasan hukum. Kalau seandainya konteksnya bisa diselesaikan dengan dakwah, maka selesaikan dengan dakwah. Kalau bisa selesai dengan nahi mungkar, selesaikan dengan nahi mungkar. Kalau tidak selesai dengan dakwah, tidak selesai dengan nahi mungkar, maka mesti dengan jihad fi sabilillah, maka harus dilakukan jihad fi sabilillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk internal umat Islam biasanya dipakai 2 metode, yaitu dakwah dan nahi mungkar. Itu untuk internal umat Islam. Jadi ada orang kalau jihad fi sabilillah ini hadap perang fisik. Perang fisik kalau memang misalkan ke Yahudi Israel, tidak mungkin kita berdakwah ke Israel, ya nah. Tidak mungkin pula, jangan mimpi jemaah tabligh ingin mendakwahi orang Israel, itu mimpi namanya. Rentetan perang salib dengan Nasrani diselesaikan dengan dakwah, itu mimpi. Dakwah ini untuk internal umat Islam. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran juga dengan umat Islam. Pertemuan yang lampau sudah kita kaji. Nahi mungkar itu pertama dengan kekuatan, kedua dengan lidah, ketiga tolak dengan hati. Itu nahi mungkar. Nah, jihad fi sabilillah yaitu ini biasanya lebih banyak dipakai menghadapi orang kafir. Perang di Palestina, perang di Rohingya. Tidak mungkin orang kafir kita pakai metode dakwah. Ya nak, tidak mungkin orang kafir dipakai nahi mungkar. Nyo pakai senjata itu pakai pentungan. Gilo. Ya nak, tapi orang kafir itu biasanya pakai jihad fi sabilillah, metode membasmi kemungkaran. Maka dalam bahasa Arab disebut islahul munkar. Islah munkar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara jihad ini bukan teroris. Seluruh ideologi pakai konsep bela diri.
mendifak nafsi. Jihad ini sistem pertahanan. Ya, apa itu jihad? Sistem pertahanan. Maka sidang jemaah dan rahmati Allah, seluruh makhluk sudah sunatullah, seluruh makhluk itu pakai sistem pertahanan. Semut pakai sistem pertahanan. Tiba-tiba seorang anak muda nampak kasih tonggoknya nyesemprot, keluarlah semut di dalamnya, diserangnya itu. Pakai sistem pertahanan. Seluruh makhluk dari yang kecil sampai yang besar pakai sistem pertahanan. Kalau makhluk hewan saja pakai sistem pertahanan, maka manusia mesti pakai sistem pertahanan. Maka orang kafir itu pakai sistem pertahanan. Ya, jangan dianggap jihad ini konsep Islam terus, tidak. Kajian Nasrani juga pakai perang sehingga ada perang salib. Ya, Yahudi pakai konsep perang sehingga Yahudi itu berperang dengan siapa saja. Maka sidang jemaah rahmati Allah, seluruh ideologi pakai konsep perang. Komunis pakai perang enggak? Komunis bantai orang enggak dia? Dia bantai orang, jenderal dibantainya di Indonesia ini. Kecuali Jenderal Sudirman yang satu ini. Ya, Pak Jenderal Sudirman, alhamdulillah, dinas di Bukit Tinggi masih, Pak. Patang wali kota sih kok. Sidang jemaah rahmati Allah, makanya hamba Allah, sistem pertahanan itu sudah sunatullah. Nah, umat Islam apa nama sistem pertahanannya? Yaitu jihad fi sabilillah. Nah, maka jihad itu tidak teroris, jihad itu tidak masalah kecuali salah pakai. Ya, kecuali salah pakai. Maka tadi ada 3 konsep, jangan salah pakai, salah letak. Dakwah, nahi mungkar, jihad. Dan patut dakwah awak pakai jihad. Itu kacau tuh. Ya, kawan-kawan awak talek solat tu boleh diam. Jihad fi sabilillah. Enggak, itu makanan dakwah. Ada nahi mungkar. Ada sekelompok anak muda, dia ketika itu masih jahil, dia diajak minum dia. Itu nahi mungkar apa jihad? Nahi mungkar, bukan jihad. Jihad itu sidang jemaah perang, dan itu tidak boleh ditolak. Dan juga pula tidak boleh dipakai sembrono. Orang pakai pisau itu tidak boleh sembrono, ya. Pisau kok tadinya untuk pisau dapurnya. Satu pakai pisau bunuh seorang, tidak mungkin. Ya, nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berputar dengan ilatnya. Kalau ilatnya dakwah, pakai dakwah. Kalau ilatnya nahi mungkar, pakai nahi mungkar. Kalau ilatnya jihad, pakai jihad. Jangan pula nanti ke Rohingya, kita pergi umat Islam Rohingya dibantai oleh Myanmar, kita pergi berdakwah ke Myanmar. Aku ngok namanya. Ya, banyak atau sampai dakwah itu dibantai itu ke situ. Ya, di sebelahnya Bangladesh. Bangladesh itu pusat jemaah tablik. Bangladesh itu pusat jemaah tablik sedunia. Bakumpul jemaah tablik di situ. Sabalahnya umat Islam dibantai. Rupa jemaah tablik kok sabaleh hurang ketika itu salah satu peristiwa, nyopailah berdakwah ke Myanmar kok. Di kubaknya ada orang di situ. Itu tidak makanan dakwah. Ya, orang milah dia tuh. Jadi selanjutnya rahmatullah, hukum berputar dengan ilatnya. Jangan salah pasang tembak pipinya Maryam. Ya, jangan salah pasang, ya. Itu kata kunci. Jadi apa itu jihad? Jawabnya sistem pertahanan Islam. Urutan jihad itu tidak semerta-merta misi utama perang, enggak. Jihad itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, wasilah. Wasilah itu apa? Sarana, bukan tujuan. Jangan salah paham, jihad dengan arah tujuan, salah itu. Jihad bukan tujuan, jihad itu wasilah. Ya, wasilah kok sarana. Kalau harus pakai jihad baru apa jihad. Ya, jihad bukan tujuan, bukan semerta-merta kita ini kemana-mana harus
memerangi orang, tidak. Kalau selesai tanpa perang, maka tidak usah berperang. Saya lihatkan urutan ini. Kewajiban orang sampai di sini, kata Rasulullah kepada Ibadah bin Samit. Ibadah bin Samit pimpin pasukan. Kata Nabi, sebelum kau memerangi dia, ajak dia masuk Islam. Kalian masuk Islam, kalian selamat. Itu kata kunci. Kalian masuk Islam, kalian selamat. Dakwah dulu, masuk Islam dulu. Kalau kalian tidak masuk Islam, kalian mesti bayar pajak. Bayar pajak kepada umat Islam. Silakan kalian hidup di bawah kekuasaan Islam, tapi bayar pajak ke umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam bayar zakat. Bukan apa? Umat Islam bayar zakat, kalian bayar apa? Kata umat. Karena kalau mak di kalian situ, kami bayar zakat kok, Baitul Mal. Kalian bayar pajak. Ketiga, jika kata Nabi, jika dia kau ajak masuk Islam tidak mau, bayar pajak tidak mau, maka pilihan ketiga baru perang. Tidak mau bayar pajak, perang lagi. Nah itu. Jadi artinya apa? Sebelum berjihad itu ada dakwah. Jadi jangan tidak semerta-merta. Jadi orang memahami jihad ini dan asumsi opini jihad ini keliru. Ya nah. Sehingga terfitnahlah Islam. Padahal jihad itu termasuk fikih ibadah yang kelima. Fikih ibadah itu sholat, zakat, haji, puasa, apalagi jihad. Itu fikih ibadah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Amal yang paling hebat balas itu jihad fi sabilillah. Itu amal yang paling hebat itu. Datang sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang bisa mengimbangi jihad. Orang pergi berjihad, katanya kau tidak sanggup. Sanggupkah engkau ketika mereka berangkat, engkau sholat tidak putus-putus, berpuasa tidak putus-putus sampai mereka kembali. Satu hari ribatul yaum, satu hari berjaga di jalan Allah, ya, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih hebat nilainya pada dunia dan isinya. Ada lagi hawa seluruh kekayaan dunia dan isinya, satu hari pahala ribat lebih hebat pahala ribat kita berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan jihad fi sabilillah. Maka hamba Allah, kehidupan sahabat itu adalah kehidupan ibadah dan jihad fi sabilillah. Nanti antum, ya dulu kan sudah saya bilang, antum lihat di Google syair Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in kaya raya, saudagar, bagi-bagi duit, tapi duitnya lah habis-habis. Itu kerjanya. Di mana dia pindah, dia bikin pinjaman bebas. Pinjaman dipinjam sama orang, nggak dicatatnya itu. Mau dibayar oke, nggak dibayar apa-apa. Abdullah bin Mubarak. Terus dia sibuk pula berjihad. Ini hebatnya orang. Sibuk berjihad. Sehingga akhirnya dia kritiklah sahabat-sahabatnya yang sibuk ibadah di Masjidil Haram. Kalau kini orang bangga haji, umroh. Adik kritiknya tuh. Saya lihat tuh apa? Syair Abdullah bin Mubarak di Google. Kalian bermain-main dengan ibadah, ya. Jadi kalau ada orang pitihnya habis ke Makkah bolak-balik, tapi membela Islam dak amuh hanya magih doh untuk menegakkan syariat, pitihnya pilih, itunya syair Abdullah bin Mubarak tadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk kepada makalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, betapa banyaknya nabi yang bertempur. Artinya apa? Nabi itu seluruhnya syariatnya adalah jihad, bertempur. Ikut bersamanya pendukung agama Allah yang tidak sedikit jumlahnya. Kaum muslimin banyak berperang bersama para nabi. Mereka tidak patah semangat disebabkan cobaan yang menimpa mereka dalam berjuang jalan Allah. Daya juang mereka tidak melemah
apalagi menyerah kalah, sedangkan Allah mengasihi orang-orang yang sabar. Ayat-ayat inilah yang memotivasi pahlawan-pahlawan kita. Ini hari pahlawan, ya. Jihad itu, kenapa saya hari ini pakai makalah jihad? Karena ini hari pahlawan. Betul? Patang atau tadi? Tadi. Antum tahu Indonesia ku merdeka dek jihad. Jadi akhirnya yang berjuang sungguh-sungguh kok siapa? Yang diperjuangkan ulama itu siapa? Jihad. Konsep Sudirman itu baca. Hai Jenderal Sudirman, kenapa kau menang? Kata beliau apa? Saya menjaga 3 perkara. Pertama, saya selalu menjaga wudhu. Kedua, saya selalu menjaga sholat di awal waktu. Ketiga, saya selalu menjaga sholat berjamaah. Kunci kemenangan Jenderal Sudirman. Maka sidang jemaah, pahlawan-pahlawan Indonesia itu mayoritasnya muslim, mayoritasnya memahami energinya energi jihad, semangatnya semangat jihad. Kalau tidak pakai jihad, tidak merdeka Indonesia. Indonesia pakai merdeka pakai jihad. Saya dengarkan radio pidato Bung Tomo. Pidato Bung Tomo, mungkin ada di YouTube itu, tapi saya dengarkan di radio. Suara Bung Tomo itu betul. Tadi pagi diputar dengan takbirnya, luar biasa takbirnya Bung Tomo. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Artinya umat Islam Indonesia, rakyat Indonesia mesti memahami jihad, jangan memfitnah jihad. Nah, itu maksudnya. Jadi kita lihat nasihat ulama di sini. Ayat-ayat inilah yang menyemangati ulama-ulama kita dulu berjuang. Berangkatlah kamu ke medan perang, baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah di jalan Allah, dengan harta benda dan dirimu. Itulah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahui. Surat At-Taubah 41. Karena itu adalah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya dia korbankan dunia demi mengharap akhirat, berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 74. Jangan engkau katakan orang yang terbunuh di dalam perjuangan agama Allah itu mati, namun mereka itu tetap hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Baqarah 154. Coba renungi ayat ini. Jangan sekali-kali orang yang meninggal di dalam berjuang itu dianggap mati, kata Allah. Jangan ucapkan kata mati untuk mereka. Bal ahya, tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan dikatakan kepada orang yang berperang jalan Allah itu mati. Bal ahya, namun mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi engkau tidak mengetahui, tidak memahami. Ada beberapa hal pemahaman di sini. Satu, hidup abadi itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada di balik pertempuran. Satu itu. Orang yang tidak takut mati, orang yang ingin mati tidak akan mati. Orang yang takut mati, dia mati sebelum mati. Orang yang mati dalam pertempuran itu dianggap hidup. Kenapa Allah anggap hidup? Karena kehidupan itu ada di balik perjuangan. Walau perjuangan itu harus merenggut nyawa. Harus tahu. Sianan takut mati, sianan tidak takut mati, tidak mati dah. Sianan takut mati, mati sebelum pakai kapan. Jadi duit kau ya tak jual tak balik. Hidup kau tak jual tak balik. Sidang jemaah, orang yang meninggal di jalan Allah, yang syahid, dia tidak mati. Memang kenapa tidak dimaksud tidak mati sidang jemaah? Karena amal ibadah terakhirnya itu, amal jihadnya itu dihitung setiap hari oleh Allah sampai kiamat datang. Jadinya meninggal amalnya berhenti nak.
amal perangnya nyo meninggal hari Senin, nyo sedang berperang di Senin, pahala Senin berperang itu dihitung Selasa berikutnya, walaupun nyo meninggal Senin itu Rabu sampai kiamat. Jadi tidak berhenti amal solehnya. Jadi selanjutnya rahmati Allah, itu pahala jihad. Pertama, tidak dianggap mati. Dia tidak dianggap mati itu terbukti sidang jemaah. Ketika suhada Uhud, jadi Madinah itu Masjid Nabawi, kalau apa-apa tagak di Masjid Nabawi ikut mihrab, depan itu pintu gerbangnya. Masjid Nabawi itu gerbangnya di depan sana, bukan sampingnya, kan sini samping ya. Pintu gerbang situ, Babus Salam namanya. Nah, kalau apa-apa membelakang ke Ka'bah kanuko ke mana ke mihrab, mancali kau juang tak tumbuh pandangan awak di sebuah bukit, pas di situ bukit Uhud. Tagak awak di membelakang ke mihrab, di pintu gerbang Madinah Masjid Nabawi, nampak langsung Uhud. Uhud itulah tempat perang Rasulullah. Di situ banyak syuhada Uhud. Ketika syuhada Uhud ada dua peristiwa. Ketika orang-orang soleh dulu memindahkan kuburan sahabat Uhud, kakeknya dipindahkan, maka ketika itu ada seorang sahabat yang menutupi lukanya. Ketika dia angkat tangannya, menutupi lukanya, dilipat tangannya, dialih posisi melipat tangan digeser dari tempat menutupi luka di dadanya, muncrat darah di dadanya. Muncrat darah. Padahal sudah lama generasinya. Setelah itu tangannya ini beranjak lagi pelan-pelan menutupi lukanya. Ini masyhur kisah ini. Ya, bukan dongeng ini. Orang syahid di Uhud itu. Pernah banjir di Uhud, maka banjir darah, keluar darah di bukit Uhud. Maka la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau bilang orang yang wafat di jalan Allah dalam medan tempur itu wafat, mati. Jangan sebut mati, bal ahya, mereka hidup. Dalam ayat yang lain, wahum 'inda rabbihim yurzaqun. Al-Baqarah. Sidang jemaah, Indonesia ini dalam tempur dulu bagi yang pasang niatnya karena Allah, banyak kejadian di medan tempur itu. Ada kisah di Sumatera Barat ini, pagi-pagi ya, pejuang-pejuang soleh ini sarapan pagi. Dulu dimuat dalam koran dan panji masyarakat kalau salah. Kemudian ketika itu serangan datang. Perasaan bapak ini dia sedang pegang granat karena laki saking kalang kabut. Dilemparkannya granat itu, dilemparkannya nyopel pacika tupek ke di balahnya. Tapi ketika serangan tiba jo kalang kabut, perasaannya kok granat nyolemparkan ke tupek itu meledak jadi granat. Kejadian Sumatera Barat. Jadi sidang jemaah di dalam mempertahankan wilayah umat Islam itu jihad fisabilillah. Maka tentara-tentara TNI itu kalau dia berniat karena Allah, itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Ambo pernah membahas jihad di Dumai bersama TNI. Ambo membahas tentang Jenderal Sudirman. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini luar biasa jihad ini. Ini pahalanya luar biasa. Setidaknya fadilahnya itu nanti ada di sini ya. Kita lanjut sajalah, daripada saya terangkan lebih baik kita lihat dalilnya. Hadis keutamaan jihad. Sesungguhnya jihad seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Hadis riwayat Imam Baihaqi, berkata Syekh Ali Balhaj, hadis ini sahih. Sidang jemaah, lebih utama daripada ibadah selama
Luar biasa enggak tuh? Balasan jihad. Rasulullah bersabda pada waktu perang Badar, bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Kalau meninggal dalam pertempuran dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berkatalah Humair bin Hammam Al-Ansari, wahai Rasulullah, balasannya surga seluas langit dan bumi? Iya, kata Rasulullah. Wah, wah, katanya. Dalam bahasa Arabnya buh, buh. Dalam bahasa Arab seperti itu. Acara awaknya wah, wah itu. Kalau balik ke bahasa Yaman enggak? Ya. Kata Rasul berkata, kenapa kamu berkata wah, Humair? Berkata wah. Humair menjawab, andaikan saya mendapatkannya. Nah. Rasul berkata, sesungguhnya kamu termasuk penduduknya. Kemudian dia Humair mengeluarkan beberapa kurma dari kantongnya dan memakannya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya hidup ini terasa cukup lama kalau saya masih hidup untuk menghabiskan kurma ini. Tidak sabar nyolai syahid. Kalau menghabiskan kurma, kalau dulu bayangkan itu. Terlambat Rasulnya dapat surga. Maka kemudian dia membuang sisa kurma itu dan dia pun terjun memerangi orang kafir sampai dia syahid. Sidang jemaah, sahabat ini sidang jemaah dia pincang. Ada sahabat yang pincang, ya Rasulullah, aku ingin injak surga dengan kakiku yang pincang ini. Begitu. Hadis berikut itu hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim ya. Jadi hamba Allah, bersegeralah kalian, kata Nabi, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang kalau masuk surga sidang jemaah setidaknya dia dapat 6 perkara. Di antaranya, pertama, tetes darah pertama menghapuskan dosa. Tetes darah pertamanya menghapuskan dosa. Kedua, dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka setiap yang syahid itu buka YouTube nanti, lihat foto orang mati syahid, semuanya tersenyum. Bukti fakta. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada penelitian medis di Afghanistan, jasadnya tidak membusuk. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian dia nanti dipasangkan mahkota. Kemudian dia menyelamatkan 70 keluarganya. Keluarga yang disayanginya akan masuk surga bersama dia 70 orang. Kemudian sidang jemaah, dia diberi jatah 72 bidadari. Coba yang antum bayangkan 2 bidadari 72. Kama madok tuh. Bidadari ya, nah, pokoknya pisang masak saparak nama tu. Di Maladiang Tibo panen jadi. Coba antum coba di dunia kedua saja. Langsung lalu di bawah. Wanita surga 2 orang, 2 jenis. Huril ain, bidadari yang diciptakan. Bidadari surga. Wanita muslimah yang masuk surga. Wanita muslimah mulia karena dia masuk surga dengan amal solehnya. Jadi nanti di samping antum punya istri yang dari dunia, aduh lo sekian puluh 70 tuh yang huril aini, dahsyat tuh. Di situ tidak ada cemburu-cemburu. Di surga tidak ada cemburu. Kalau di dunia ini, ya nah, di surga tidak ada cemburu. Luar biasa. Nantilah kita cerita kitab Hadidul Arwah ila biladil afrah, cerita tentang surga, apa saja surga, pahala jihad dan orang yang mengajaknya. Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib
siapa saja membawa saudaranya untuk berjihad, maka dia juga mendapatkan pahala sebesar pahala saudaranya yang berjihad itu, dan dia mendapat pahala dari setiap langkah seperti pahala ibadah setahun. Setiap langkah seperti ibadah setahun. Maka sidang jemaah di Palestina itu salut kita. Pembantaian warga Palestina itu dahsyat sekali oleh Yahudi. Tetapi mereka ya juga banyak anak orang Palestina itu hebatnya, ibu bapaknya Rahmat, anaknya banyak-banyak. Di usia 30 anaknya sekian. Seluruh Arab itu kawinnya lambat kecuali Palestina. Orang Palestina itu cepat-cepat kawinnya. Mesir kawin itu mau sampai puluhan. Kamu tahu, orang Mesir itu menikah setelah mendapat gelar doktor. Ratu-ratu tuh nyo menikah tuh setelah S1 atau S2, nyo wajib militer dulu. Situ wajib militer. Semakin rendah sekolah orang, semakin lama latihan militernya. Maka nyo latihan militer setelah S1 atau setelah S2. Nah, beko nyo karajo kumpul piti lah jadi dokter atau jadi dokter mana karajo mana yang mapan, baru nyo bisa untuk menikah. Sebab apa? Untuk menikah itu sidang jemaah rahmati Allah, siapkan sabkah. Kalau di siko awak batundangan, laki-laki jo padusi cincin kawin, agihan ka padusi cincin kawin. Kalau di Mesir itu bukan cincin kawin, gelang sepanjang ini, gelang emas. Nggak tahu kalau ngame mode penari India tuh. Jadi kalau ada orang anak gadis Mesir, kalau banyak galang di badannya ring, terus ada batundangan tuh, dia wewe itu, bangka kedua kali tangan tuh. Nah, kalau dia awak cincin batundangan padusi mudah panasnya, agak cincin kawin sih. Kadang-kadang cincin akik lo bagian tuh. Alah, sidang jemaah rahmati Allah. Nah, setelah itu nanti siapkan mahar. Di sebelum mahar itu kapan dia mau? Kalau sudah ada mobil, sudah ada rumah. Di situ sidang jemaah, tidak ada orang, tidak ada rumah, gue pondok, tidak ada situ. Padang pasir, tidak ada bikin rumah kayu di situ. Rumah apartemen dibeli, namanya sa'ah mafrusah, rumah ready huni. Ada di huni itu sidang jemaah, mesti ada pemanas pendingin. Musim dingin dia butuh pemanas, musim panas dia butuh pendingin. Mesti ada kulkas. Kulkas tak sama je kulkas awak dah. Musim dingin sayur itu tidak boleh membusuk. Musim panas semua perlengkapan ready. Ready semua, baru dia mau. Mobil, rumah, kemudian uang mahar, sabkah tadi, itu sabkah namanya. Baru bisa menikah. Tidak mungkin awak tamat SMA langsung. Ayo ditampai awak tamat SMA lah dia golan agak diulang. Situ tidak bisa. Sehingga orang menikah tu umur 40. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak lihat film Mesir, imbasnya ke film juga, ke artis. Jadi lakon artisnya tu banyak bausia 40. Jadi lakon artisnya tua-tua. Soalnya di situ masih dianggap anak muda, alun kawin lah ya. Jadi sebenarnya rahmat Allah, bersyukur kita. Maka orang Arab kalau tiba di Indonesia kok nyora soda pek nugari sarugo, ndak mau pulang-pulang lagi. Abdullah bin Umar, perang di jalan Allah lebih baik daripada 50 kali menunaikan haji. Abdullah bin Umar, perang di jalan Allah lebih baik daripada menunaikan haji 50 kali. Hadis Nabi ini, al jihadu khairun min arba'inal hajj. Jihad itu lebih baik daripada 40 kali haji. Ini hadis Nabi ini. Wal hajj khairun min arba'inal jihad. Ya. Al hajju khairun
Al-hajju khairun min arba'ina al-jihad. Ini jihad lebih afdal, lebih baik daripada 40 kali haji. Di sini haji lebih baik daripada 40 kali jihad. Ini hadis yang sama. Maksudnya jihad lebih baik daripada 40 kali haji bagi orang yang sibuk berhaji meninggalkan jihad. Haji lebih baik daripada 40 kali jihad kalau dia belum pernah haji, sibuk berjihad. Bisa paham? Orang yang sibuk berjihad atau sibuk berhaji tidak berjihad, maka bagi dia haji lebih afdal daripada 40 kali. Orang yang belum pernah haji, sibuk berjihad saja, bagi dia haji lebih baik daripada 40 kali jihad. Kenapa? Karena haji pertama ini rukun Islam. Apa? Rukun Islam. Maka lebih afdal daripada 40 kali jihad. Tapi di sini haji itu wajibnya sekali. Sibuk sih ngaji tarawih. Berjuang namanya dong. Bagi dia itu jihad lebih baik daripada 40 kali haji. Kenapa? Karena jihad itu amalnya tinggi. Balasan amalnya luar biasa. Bisa paham? Maka Imam Abdullah bin Umar mengatakan perang di jalan Allah lebih baik daripada 50 kali menunaikan ibadah haji. Abu Bakar, jihad untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Ketahuilah bahwa dalam kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat keterangan tentang balasan pahala jihad. Fisabilillah, yang mana umat Islam seharusnya lebih serius untuk memprioritaskannya. Dianya adalah jalan kesuksesan yang telah ditunjukkan Allah. Dengannya selamatlah kita dari petaka, dengannya datanglah kemuliaan di dunia dan akhirat. Saya tanya sidang jemaah, negara yang kuat militernya disegani apa enggak? Negara yang kuat militernya disegani apa tidak? Itu dia. Maka sidang jemaah salah satu konsekuensi politik itu. Maka dulu ketika Krakatau Steel mau dijual, heboh itu, saya ikut berteriak itu, jangan dijual Krakatau Steel. Karena besi itu kekuatan militer. Maka dalam Al-Quran ada surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Nabi yang sering perang siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Keahlian membuat pedang siapa? Keahlian membuat pakaian besi siapa? Nabi Daud. Daud sebagai apa? Sebagai khalifah, sebagai raja sebuah negara. Maka negara itu, pimpinan negara itu, tokoh negara itu harus paham tentang fungsi besi. Maka kerajaan Daud itu kuat, diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Ditaklukkannya kerajaan Ratu Balkis. Maka petinggi negara harus paham ilmu besi, ilmu tempur itu. Harus ada kekuatan militer. Ini konsepnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan dianggap bontuang orang luar kalau Islam memerangi konsep jihad, memfitnah konsep jihad, lemah negara itu jadinya. Maka negara harus memperhatikan konsep ini, karena dulu kita merdeka pakai konsep jihad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ali, umat Islam, umat akan terus berjihad. Ketika Abu Bakar mengadakan musyawarah besar untuk mengadakan penyerangan ke wilayah Roma di Syam, maka di antara sahabat ada yang mendukung dan ada yang menyuruh mempertimbangkan kembali. Ketika itu datanglah giliran Ali untuk bicara, maka ia berkata, saya berpendapat jika engkau turun untuk menyerang mereka,
atau mengutus para mujahidin, insya Allah engkau akan diberi Allah kemenangan terhadap mereka. Maka spontan Abu Bakar berkata, semoga Allah membahagiakanmu dengan kebaikan. Namun di mana engkau mengetahui hal itu? Ali berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, din Islam, agama Islam ini akan tetap menggebrak maju terhadap orang yang menyimpang dan menentang sampai agama ini tegak dan umatnya berjaya. Mendengar keterangan itu Abu Bakar berkata, subhanallah, alangkah hebatnya hadis ini. Sungguh engkau telah membuat hatiku gembira dengannya. Semoga Allah juga menggembirakan engkau. Kemudian Abu Bakar berdiri dan dia mengingatkan orang yang hadir kepada Allah. Kemudian dia bersalawat, melanjutkan, dan selanjutnya dia berkata, wahai manusia, kemuliaan itu hanya dapat diraih dengan berjihad dan memilih agama ini dari seluruh agama yang lain. Maka bersegeralah untuk memerangi Roma di Syam, wahai hamba Allah. Maka Roma runtuh di zaman Umar bin Khattab. Roma akhirnya tumbang total di zaman Umar bin Khattab. Sebuah negara besar. Coba antum bayangkan, di 30 tahun lebih kurang umur umat Islam mengalahkan, menumbangkan dua negara besar, negara adik kuasa dunia, superpower, Parsi dan Roma. Maka sidang jemaah, salah satunya dalam surat ada surat Ar-Rum. Apa arti Ar-Rum? Roma. Surat Roma. Allah mengingatkan umat Islam harus paham situasi politik dunia. Surat Ar-Rum itu mengisyaratkan perang Parsi dan Roma, menceritakan perang Parsi dan Roma. Sehingga bertaruhlah Abu Bakar dengan kafir Quraisy. Siapa yang menang? Bertaruh Abu Bakar memihak kepada Roma, kemudian Quraisy memihak kepada Parsi. Kenapa? Karena Parsi agamanya agama Majusi, agama non Samawi, sementara Roma agama Samawi. Ya, Roma Nasrani. Maka ketika itu ternyata dimenangkan oleh Abu Bakar. Dimenangkan oleh Abu Bakar. Surat Abu Bakar ke Yaman tentang seruan jihad. Ini surat-surat ini penting sidang jemaah. Tidak mudah loh ambo mencari surat-surat kok. Kebetulan ambo dulu karajo ambo. Pulang kuliah, tahu tuh kamu semua ke teman-teman saya itu. Pulang kuliah ambo selalu mutar ke pasar bekas, kutu buku bekas. Namanya awak mahasiswa kadang-kadang piti awak dah cukup. Awak ingin yo punya buku. Apa salah satu kelebihan buku pasar buku bekas? Di situ ada buku-buku yang unik-unik, buku-buku. Sehingga ambo dapat buku surat-surat negara, kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dapat dan buku wasaiknya, surat-surat negaranya itu, yang tidak ada di pasaran. Sebut buku-buku bekas kok, itu kelebihannya sedang jemaah. Dapatlah dan buku surat-surat itu. Dan ambo punya buku, ingat ambo nanti mau cari buku tu balik, balik pustaka apa kan? Surat Rasulullah, yang tulisan Rasul itu. Nak ada titik, tidak pakai titik, tidak pakai baris. Dalam buku Al-Islam fi Qafsil Ittiham, bukunya judulnya yang berbalik Al-Islam fi Qafsil Ittiham, menepis tuduhan. Di situ di buku itu difotokopikanlah di buku itu surat Rasul, tulisan aslinya. Tapi di buku itu tentulah fotokopi. Nah, mungkin itu kan berbaginya kawan kan. Ada bagaimana contoh penulisan surat di zaman Rasulullah. Dalam buku itu Al-Islam fi Qafsil Ittiham. Nanti insyaAllah coba cari di mana letak buku itu. Surat Umar bin Khattab, ya. Terus, sesungguhnya Hijaz tidak akan menjadi milikmu
kecuali dengan pembelaan dan penjagaan, sedangkan penduduknya tidak mampu untuk melakukannya, dan seterusnya. Ini panjang-panjang ya. Utsman bin Affan dalam khutbahnya, wahai sekalian hamba Allah, sesungguhnya saya telah menyembunyikan suatu hadis yang telah saya dengar dari Rasulullah, karena saya takut berpisah dengan kalian. Kemudian terpikirlah bagiku menyampaikannya, agar kamu bisa memilih untuk dirimu. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, satu hari berjuang di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari melakukan amal yang lain. Satu hari berjuang di jalan Allah, jadi kalau jadi tentara itu pahalanya besar bapak-bapak. Tinggal niatnya menjaga agama Allah, menjaga wilayah umat Islam, niatnya itu diperbaiki. Sehari lebih hebat daripada 1000 hari melakukan amal yang lain. Kata Utsman, disimpannya hadis itu. Akhirnya dia sampaikan. Dalam khutbah yang lain beliau juga berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, satu malam berjaga di jalan Allah lebih utama daripada 1000 malam yang diisi malamnya dengan sholat dan siangnya dengan puasa. Berjaga itu ribat namanya. Ya, isbiru warabitu. Dalam ayat, sabarlah dan ribatlah. Satu harinya lebih hebat daripada 1000 malam yang diisi dengan sholat malam dan puasa tanpa putus. Ali, maka sesungguhnya orang yang telah meninggalkan jihad di jalan Allah dan berpaling dari kebenaran, mereka berada di jurang kehancuran. Kecuali Allah memberinya nikmat hidayah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangilah orang-orang yang menentangnya. Ya, baca surat-surat sahabat ini sidang jemaah. Ya, baca di rumah balik. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, seorang sufi mantan lembah. Ya. Sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba yang setia, keberadaannya akan menghidupkan para hamba Allah dan negeri-negerinya, dan siapa yang jeli mencermati rahasia kehebatan mereka, ya jadilah dia termasuk partai Allah, Hizbullah, partai Allah. Jadi partai itu bahasa Arabnya hizbun. Ya nak? Ya. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah sesungguhnya partai Allah itulah, kelompok Allah itulah nanti yang akan memenangkan semuanya. Jadi Hizbullah itu pasukan-pasukan yang membela agama Allah. Ibnu Taimiyah, sesungguhnya perang itu kita arahkan kepada orang-orang yang memerangi kita, jika kita memang ingin membela din Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah nasihat-nasihat ulama tentang jihad fi sabilillah.